ada orang naik motor kenceng, berani nggak kamu ngejar itu, kamu tantang berkelahi. Berani saya kejar, di perempatan ada mobil saya tabrak mas. Saya pernah diboncengin, bukan orang, itu di aplikasi mas. Inilah bunyi, saya nariknya dari stasiun Tugu, mengantar di Sembungan. Waduh, padahal sana udah nggak ada rumah, nggak ada jalan. Bapak tahu di sana benar? Tahu, dia tuh nggak ngomong, perempuan mas. Dikasih 25 wong dia bawa bayi kan. Saya nggak lihat dia tuh di tanah enggak gitu loh, saya nggak lihat. Tapi begitu saya terima uangnya, yang dia di samping saya, tahu-tahu nggak ada orangnya mas. Ditanya sama orang yang di sebelah gang itu, ada bengkel itu. Kenapa ya mas? Jam berapa itu Pak? Jam 2:30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Kopi Pandan, dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu bersama Bapak Sabto, yang dimana Bapak Sabto sekarang ini adalah profesinya driver ojol ya Pak? Iya. Oke, nanti kita akan kulik kisahnya dari Bapak Sabto, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini, walaupun subscribe-nya belum seberapa. Pokoknya saya ucapkan terima kasih, semoga kalian banyak rezekinya, sehat panjang umur ya. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja dengarkan cerita dari Bapak Sabto. Monggo. Terima kasih. Selamat malam kepada saudaraku semua di Indonesia. Saya Sabto, tapi lebih populer dipanggil Pak Ijo. Pak Ijo? Ya, itu panggilan di keluarga mas. Oh iya. Jadi saya lahir di Semarang, tapi asli Jogja, cuma numpang lahir di Semarang tahun 1970. Jadi udah tua. 1970 di Semarang. Di Semarang. Makanya di Grab ini saya panggilannya Mbak Sabto. Mbak. Yang tua, rambut udah banyak yang belum, mas. udah punya cucu? Belum. Kemarin punya cucu tapi enggak mau dimong. Oh gitu, oke. Anak saya 2, itu yang satu udah lulus kuliah, alhamdulillah. Tapi ya kemarin karena COVID juga dirumahkan juga. Akhirnya juga dia driver ojol juga. Sambil nyambi-nyambi. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Itu yang tertua lahir 95 dan adiknya selisih 13 tahun. Ya. Yang itu enggak barep semua mas, tapi kakak adik. Karena nanti selisih 13 tahun itu dikira barep semua. Kira saya satu gitu ya. Jadi itu kakak adik. Yang kecil masih kelas 2 SMP. Saya akan menceritakan kisah saya. Saya lahir di Semarang, umur 6 tahun dibawa pulang ke Jogja. Umur 6 tahun dari Semarang ke Jogja, karena orang tua? Seluruh keluarga di Jogja. Oke. Itu jadi kakek nenek saya tuh punya tugas di Semarang. Pulang di Jogja, sekolah TK di Jogja itu di Pakualaman. Di Pakualaman, terus SD juga di daerah Pakualaman, SD Gayam. Saya selesaikan 6 tahun juga mas, tertib mas. Terus SMP saya di PL2, terus 3 tahun. SMA juga di Bintaran masih dulu. Setelah lulus kuliah saya survival cari kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta dengan
cuma lulusan SMA. Nyari kerja, tapi waktu nyari kerja harus ada ijazah mas. Iya. Saat itu ijazah saya belum saya tanda tangani. Karena saya beli waktu itu. Saya ada kasus berantem, saya harus lari ke Jakarta. Sampai segitunya pak? Iya. Itu terus. Tahun berapa itu? 89. Oh tahun 89, udah lama pak. Udah lama. Kasusnya udah ditutup itu. Udah ditutup. Oke. Terus saya harus ambil ijazah mas. Itu nggak di sekolahan, saya harus ke dinas di Jalan Kapas itu. Tanda tangan ijazah pagi. Saya naik kereta dari Jakarta sampai sini pagi, tanda tangan, sore langsung naik kereta ekonomi lagi pulang ke Jakarta. Cuman mau ngambil ijazah itu? Tanda tangan dan ambil ijazah mas. Oh. Karena waktu itu belum saya tanda tangani karena kabur itu. Tapi orang tua tahu kalau bapak ke Jakarta waktu itu? Tahu. Tahu. Tapi di Jakarta ke tempat siapa? Ke tempat kakak saya yang tertua. Oh. Itu motivator saya yang utama, kakak saya. Dia bekerja di bank, dan kakak saya yang ketiga itu yang biayai sekolah SMA saya, yang masih sekolah di STAN tapi hasilnya buat biaya sekolah adiknya, walaupun sering saya selewengkan duitnya mas. Nakal mas. Terus kegiatannya ngapain waktu itu di Jakarta? Di Jakarta saya langsung diterima di 5 perusahaan. Perusahaan pertama? Perusahaan pertama itu dari Diksa Medika, obat-obatan. Yang kedua itu di Gramedia saya juga diterima. Terus di perusahaan Bagri Brands itu juga saya diterima. Grup Bagri yang punya jalan tol. Iya sekarang. Itu perusahaan minyak yang minyak ya? Iya. Saya melamar di perusahaan minyak. Terus waktu itu di Bank Bumidaya saya juga diterima. Karena koneksi sih waktu itu. Tapi yang saya ambil yang Diksa Medika. Yang farmasi ya? Yang farmasi. Karena saya waktu itu punya kebanggaan sendiri mas. Dari peserta pendaftar itu 450, disaring kedua itu 250. Disaring ketiga itu menjadi 90. Disaring keempat menjadi 45. Yang diterima itu hanya 5 mas. Termasuk jenengan? Termasuk saya yang hanya lulusan SMA. Yang 4 insinyur semua mas. Pokoknya dua gelar kabeh. Apa alasannya kok bisa milih bapak waktu itu, di waktu farmasi itu? Saya kebetulan itu pertolongan dari mana saya juga nggak tahu. Itu semua tes itu saya lalui gampang mas. Saya sampai mengerjakan tes teman saya yang juga lulus ini. Padahal dia gelarnya sarjana. Iya. Terus berjalan di Diksa Medika itu setengah tahun, 6 bulan, 8 bulan. Teman-teman 4 itu sudah dikirim semua ke daerah jadi supervisor. Saya cuma jadi sales terus mas. Terus didorong sama supervisor saya, kamu harus belajar lagi. Kalau kamu cuma lulusan SMA itu paling pol itu hanya tim leader aja. Asisten supervisor itu juga sulit mas. Akhirnya kuliah mas. Oh lanjut kuliah? Ya lanjut kuliah malam di Unija. Universitas Jakarta. Temen yang satu kos itu di Universitas Terbuka. Tapi saya nggak mau. Teman-teman kuliah tuh orang PLN. Kuliah sambil merokok, kuliah sambil bawa minum. Di zaman dulu ya? Iya, bebas. Nah, terus 1 tahun itu saya diiming-imingi perusahaan lain. Farmasi juga, karena prestasi saya di Diksa itu bagus, melampaui target terus, saya diiming-imingi. Itu kerjanya apa Pak, waktu di sana? Bikin obat atau? Saya sales. Oh sales. Marketingnya. Itu ada produk baru dari Diksa itu obat batuk Pak. Saya harus pemasaran obat batuk baru. Hasilnya memuaskan, melampaui target terus. Akhirnya saya diiming-imingi perusahaan lain yang lebih gede. Saya kepengen tuh mas, dapat fasilitas lebih banyak, gaji lebih gede. Tapi membuat malapetaka itu karena saya terus lalai kerja di situ. Di Diksa dapat motor, di perusahaan yang baru ini saya dapat mobil.
Akhirnya kelupaan, saya terus nggak bisa kontrol karena uang banyak. Kecelakaan saya waktu itu. Kecelakaan kendaraan Di jalan, iya. jalan. Di daerah Kemayoran. Saat itu saya koma. Saya ingat kalau kakak saya pertama nggak datang di klinik itu dan menghisap darah yang ada di hidung sama di mulut itu, saya mungkin udah meninggal. Terus akhirnya dirujuk ke Karolus. Saya koma 15 hari nggak sadar. Kakaknya dokter juga? Enggak. Kok dia bisa tahu langsung nyedot Ya darah? saya nggak tahu juga. Itu karena rasa iba ke adiknya atau gimana itu. Itu kakak tertua saya itu. Boleh ceritain Pak, kecelakaannya itu kejadiannya detailnya gimana waktu itu? Saya mabuk mas. Oh kondisi Mabuk naik motor. Nah itu kan diejek sama teman-teman Kemayoran itu. Ada orang naik motor kenceng, berani nggak kamu ngejar itu? Kamu tantang berkelahi. Berani saya kejar. Di perempatan ada mobil, saya tabrak mas. Wah wes. Darah muda. Ya waktu itu kan masih muda, masih umur berapa, 20 tahunan. Lanjut Pak. Maaf, dulu waktu di Jakarta tinggalnya di mana? Di Kemayoran. Oh di Kemayoran. Tapi saya kos di Rawasari, di dekat kantor juga. Oh gitu. Ya. Tapi setelah pindah di perusahaan baru itu kan di Rawakambing, tetap saya dapat mes juga, tapi di Ciputat. Jauh. Jadi kalau berangkat jam 5 pagi itu dari Ciputat lewat jalan-jalan cacing di Pondok Indah. Kalau Jakarta kayaknya dari dulu ya Pak ya? Iya. Kita nggak bisa tenang mas di Jakarta tuh. Harus berangkat pagi, pulang malam. Nunggu sepi itu baru pulang baru tenang. Baru besoknya berangkat pagi lagi. Nggak tenang hidup Jakarta. Oke, kembali ke cerita habis kecelakaan tadi. Ya. Terus saya harus istirahat 8 bulan. Instruksi dari dokter Karolus itu. Tapi 4 bulan itu saya merasa udah enak, sehat, saya kerja lagi. Baru 2 minggu saya pingsan. Jadi otak saya nggak kuat saya. Terus dibawa ke Karolus, nggak diterima di Fatmawati. Hanya 1 minggu keluar. Itu nggak ingat saya. Pingsannya di jalan apa di mana? Di kantor. Oh di kantor. Saya nggak ingat. Ingat-ingat itu udah di Jogja. Hilang waktu itu sempat hilang ingatan gimana? Atau kondisi pingsan dan ceritanya seperti itu mas. Saya orang gila. Oh gitu. Jadi saya bawa pot ke dalam rumah kakak saya lap daunnya satu-satu, saya cerita, saya ajak ngobrol, katanya seperti itu saya. Belum ada handphone ya? Belum ada handphone. Itu masih surat-suratan sama pacar saya. Sambil kopi ya mas ya? Oke, monggo sambil rokokan santai pak. Singkat cerita saya sadar ada di Jogja. Itu saya di terapi di Pandika 5 almarhum itu. Ingat pertama itu saya dilihatin foto. Foto saya dengan teman-teman waktu SMP. Oh untuk SMA ya. Coba memulihkan ingatan. Terus saya ingat itu ibu saya semuanya. Akhirnya saya terus nggak mau kerja di Jogja juga. Saya ke Semarang kerja juga di marketing juga. Akhirnya saya lari dari Semarang mas ke Jogja ke rumah ibu, rumah bapak. Nah di situ saya ketemu jodoh saya. Oh gitu. Akhirnya saya yang kerjanya masih serabutan itu ketemu jodoh saya. Itu juga pilu juga mas ceritanya. Saya seneng sama cewek itu tapi keluarga nggak setuju. Akhirnya saya ngelamar sendiri. Keluarga jenengan yang nggak setuju? Nggak setuju. Dengan alasan? Ya nggak sesuai lah. Oh iya. Sedih kan saya mas. Piye caranya? Akhirnya saya udah ngurus surat-surat. Hari Rabu saya tentukan mau ijab di KUA. Saya hari Minggu ngasih tahu orang tua. Bu, disetujui atau tidak setujui saya minta restu. Besok hari Rabu saya mau ijab. Kaget semua keluarga. Itu awalnya yang nggak setuju
semua keluarga atau cuman ayahnya atau ayah? Oh, ayahnya. Yang utama ayah, terus kedua ibu, terus ketiga kakak. Karena saat itu saya udah mualaf. Oh gitu. Ya. Sebelumnya Katolik. Oh Katolik. Sebelumnya Katolik, saya mualaf kan itu. Satu nggak setuju soal agama itu. Tapi saya mualaf itu bukan karena saya mendapatkan istri Islam. Tapi pengalaman di Jakarta kemarin itu, teman satu kos itu yang kurang ajar itu, dia orang Islam. Tapi setiap hari Minggu dia ngasih TPA di masjid. Ngajar TPA? Ngajarin anak-anak di masjid sekitar kos itu untuk ngaji. Terus kalau malam saya diskusi sama dia. Terutama saya kagum dia itu waktu kerja itu dia wajahnya seger terus mas. Saya tanya, kamu kok seger terus mukanya gimana sih caranya? Aku berminyak kayak gini. Loh kalau Islam itu kan harus wudhu. Kita baru sibuk-sibuknya jam 12 kita harus wudhu untuk sholat. Nanti jam 3 kita juga baru sepanang harus wudhu. Itu untuk soal asar sampai maghrib sampai isya. Oh iya bener ya. Saya iseng mas ngikuti wudhu dok mas, tapi nggak sholat. Nah, dengan tujuan muka cerah. Tujuan muka cerah. Gitu. Terus kurang ajar temen lah. Oh tadi yang satu kamar itu satu kos kan ngirit mas di Jakarta itu kosnya mahal kalau satu kamar satu orang. Makanya kita berdua. Dia itu ngasih buku saya, buku tentang Islam. Saya belajar baca. Coba kamu baca nih. Tapi juga nggak kalah bagusnya Katolik juga. Oh gitu. Ya. Jadi terus saya nyoba dari wudhu itu satu tenang. Di kantor juga tenang, kerja juga tenang. Waktunya dia sholat, saya kan ikut ke masjid, ikut ke musola dia. Ikut wudhu cuma saya ngeliat dia aja sholat. Saya ngerokok di luar gitu. Dari tenang terus saya tanya, kamu tuh kok tenang tuh piye to carane? Ya kita diingatkan terus 5 waktu. Saya belajar waktu itu saya belum baca syahadat. Belum Islam juga. Pulang ke Jogja, saya ketemu teman-teman di kampung itu rata-rata orang Muslim semua mas. Saya tertarik dari kekompakan mereka. Teman kan semangat. Diajarin sholat, terus saya baca syahadat itu dari kiai perapian. Orang tua belum tahu saya itu udah mualaf. Itu waktu tahun berapa itu pak? Itu tahun 93-94. Nah orang tua tahu saya jadi Islam itu waktu sholat Jumat. Kebetulan saya nggak dapat di dalam mas, karena terlambat. Saya di luar. Orang tua saya lewat. Terus ayah saya itu yang lihat. Ngomong sama ibu saya dipanggil. Ya, saya memang sekarang Islam. Semuanya nggak terima. Keluarga besar saya nggak terima. Yang terima itu kakak saya nomor 3. Yang dulu pernah sekolah Romo, paspor. Tapi sekarang terakhir di setan itu, yang nyekolahin saya itu. Dia bilang, kalau memang jalannya Pak Ijo di situ, yaitu jalannya Pak Ijo. Yang penting dia sholat. Itu yang memberi keterangan saya. Padahal dia orang paling keras mas. Kakak saya nomor 3 paling keras. Nah setelah itu ya berjalan, saya berkeluarga, survival, kerja apa aja mas ragukan. Dari tetangga yang WC-nya mampet, bongkar septic tank, terus akhirnya saya jadi driver di kontraktor. Itu kerjanya di luar kota terus.
dapat Semarang. Terakhir Semarang itu terus ada kasus krisis ekonomi itu. Krismon tahun Krismon 98. 98 itu semuanya dirumahkan semua mas. Itu saya nggak kerja lagi. Survival saya jadi kernet angkutan mas. Di Jogja, Kobutri. Oh yang jalur-jalur itu. Iya jalur-jalur itu. Itu juga lucu, pernah pengalaman. Saya waktu hari Minggu ngernet, ibu saya naik Kobutri mas. ketemu pulang dari gereja Kota Baru, nangis ibu saya mas. Kan keluarga saya kerjanya kayak gitu, tapi saya kok kayak gini. Mohon maaf, berarti sebenarnya jenengan ini ya kalau dari orang tua mampu gitu ya. Terus lihat anaknya tiba-tiba ketemu di dalam bis jadi kernet. Ya, itu nangis mas. Tapi saya bilang sama ibu saya, ini kemampuan saya. Ini sudah saya putuskan dan saya tidak menyesali. Saya harus survival, cari uang, apapun yang penting halal. Pernah jadi kernet itu, terus yang jadi supir pribadi. Nah, cikal bakal saya sampai sekarang ini yang momen terbaik itu menjadi supir pribadi. Jenderal mas. Dulu waktu itu setelah jadi kernet itu ikut jadi supir pribadi. Terus jadi supir pribadi. Jadi supir pribadi itu ngelamar atau direkrut atau gimana? Direkrut. Oh, direkrut. Tapi saya nggak kuat karena ada salah satu menantunya yang nggak enak omongannya. Saya keluar dipanggil sama adiknya jenderal itu. Mas, kamu udah kerja belum? Belum. Om. Kan saya juga akrab sama keluarganya itu. Kalau kamu ikut adik saya yang satu gimana? Ya saya pikir-pikir dulu. Saya kasih waktu 1 minggu. Ya, tak tunggu. Akhirnya 1 minggu. Saya mau kerja lagi di adiknya Om. Yang lain. Yang tadi kakaknya jenderal, yang ini adiknya dosen mas. Ada 2 pilihan, ke Jakarta atau di Jogja. Saya milih di Jakarta. Ternyata di Jakarta tuh beliau anggota Dewan DPR RI dari Jogja. Saya di situ jadi driver dari rumah dinas ke kantor, terus pulang ke dapil ke Jogja. Kebanyakan jalan darat. 2 tahun saya dinaikkan menjadi TA, tenaga ahli, staf ahli. Ngurusin administrasi segala macam, ngurusin urusan ke dapil, mendampingi. Nah di Jogja itu saya harus mendampingi masyarakat yang nggak mampu, karena saya tahu potensi ibu bos saya ini mampu untuk membackup itu semua mas, jalurnya. Jadi masyarakat yang nggak mampu sakit, nggak ada biaya, saya tahu jalurnya. Saya bikin surat, saya dampingi, akhirnya dapat bantuan. Cuman bayar administrasi dari habis 15 juta, cuman bayar 150, 125. Nah dari situ saya kegiatan banyak di sosial, mendampingi masyarakat yang nggak bisa ngambil ijazah karena keuangan. Saya punya tim di 5 wilayah, Kulon Progo, Bantul, Kota, Sleman, Gunung Kidul. Karena itu termasuk juga untuk dampingnya. Tapi saya izin sama bos saya membantu masyarakat ini tidak memandang warna kulit. Semuanya saya backup, entah itu dari mana. Dan saya tidak akan mengkampanyekan ibu. Biar mereka tahu sendiri saya itu siapa, bahwa saya stafnya ibu. Saya nggak mau kamu besok nyoblos bos saya nggak mau gitu. Belum pernah saya menyarankan seperti itu mas. Biar mereka tahu sendiri siapa saya, di belakang saya siapa. Makanya saya juga dengan teman-teman dari bendera lain juga enjoy, nggak ada permusuhan. Tapi ibu oke gitu ya? Ibu oke. Sampai 2 periode ketiga nggak jadi, saya masih menjalankan itu.
mendampingi di relawan Merapi, relawan mana aja saya ikut. Sudah masuk tahun 2000 itu? Udah masuk tahun Udah ya. Karena 2004, 2009, 2014 Ibu selesai menjabat di PLRI. 2015, mulai 2010 itu 2006 saya juga udah di Gempa Bantul itu sama di Merapi, yang punyanya di Merapi itu saya gabung dengan teman-teman di Turbo. Berarti lumayan lama ikut Ibu tadi ya? 10 tahun. 10 tahun Bu? 10 tahun. Jadi ajudan? Iya, jadi ajudan. Berarti ya bukan ajudan lah Mas, yang penting itu. Ya, terus? Di situ saya menemukan sosok ibu itu yang menjadi barometer saya, inspirasi saya. Ibu itu tegas, disiplin, dan jujur. Bener Mas, pernah suatu ketika tuh waktu ibu tuh nggak mau sidang di luar gedung Senayan, karena pasti nggak baik. Jadi pernah itu di komisi ibu itu ada sidang di luar gedung di hotel itu, ibu nggak mau ikut. Paginya itu saya diejek sama teman-teman, kamu nggak ikut semalam, kita dapat nih 5 GT nih. Saya tanya iseng-iseng sama ibu, Bu kok semalam nggak ikut sidang di Dharma Wangsa, dapat ini loh Bu. Ya kamu kalau mau dapat kayak gitu nggak usah ikut saya, ikut sana orang itu. Saya diem. Kejujuran itu. Jadi memang Dewan RI itu memang lebih negatif pandangan orang. Tapi sebetulnya ada beberapa orang yang benar-benar jujur. Dimusuhi teman, dimusuhi partai, itu saya lihat Mas. Kalau yang jujur-jujur rata-rata gitu ya? Ya, banyak dimusuhi ya? Ya, disingkirkan. Tapi karena ibu itu berprestasi dalam sidang itu bagus. Terutama ibu itu juga masuk yang istimewa itu di Panja RUK kemarin Mas. Di? Panja RUK. Rancangan Undang-Undang Keistimewaan. Oke. Itu salah satu dari Jogja DPR hanya ibu itu. Di situ saya bisa melihat, karena sering konsultasi dengan pihak keraton gitu ya, apa yang diinginkan keraton, apa yang diinginkan dari pemerintah gitu. Jembatannya ibu. Bu. Nah itu saya juga terus komunikasi dengan orang-orang gede lah sebenarnya, tapi saya nggak pernah manfaatin, cuek aja sih. Nah di situ jadi saya mengenal pimpinan birokrasi untuk saya membackup teman-teman saudara-saudara saya nggak mampu kalau saya butuh bantuan mereka dalam bentuk itu. Sampai sekarang. Kecelakaan, kayak saya teman-teman kepolisian kenal. Nah, berjalan waktu setelah saya nggak jadi sana ibu, tapi saya masih menganggap bahwa saya itu ajudan ibu sampai sekarang. Berarti masih sering dikontak? Sering dikontak. Kamu gimana? Kerjamu gimana? Itu perhatian ibu terhadap saya. Tiap lebaran juga masih dikasih. Buat anak saya tapi Mas. THR buat anak saya. Nah, berjalan waktu itu setelah nggak dengan ibu, saya usaha sendiri. Tahun berapa itu? 2015 itu saya mulai usaha pembibitan lele. Karena saya dikasih modal sama ibu untuk bikin kolam, nyewa tanah. Itu. Berjalan 2 tahun. Saya emosi Mas. Sewa tanah, setelah lihat saya berhasil, sewa tanahnya dinaikkan 3 kali lipat Mas. Biasa. Itu ya. Biasanya begitu. Langsung drop saya. Itu sanggap terus males saya tuh. Terus usaha lain saya ikut temen, dia seniman. Dia proyeknya tuh bikin GRC seperti di Masjid Agung Klaten itu guys. Sama jadi 2 itu Mas. Itu saya dipasrai untuk stok opnam, untuk logistiknya sama pengirimannya. Seniman apa?
Pelukis. Rupa. Oh, seni rupa. Rupa, bikin patung, bikin ini. Nah, terus waktu ketika dia dapat proyek di wahana di Jogja, di Klaten udah selesai, saya melanjutkan di wahana di Jogja, itu wahana baru itu, wahana air. Nah, di situ saya ketemu dengan asprinya Gusti Ratu waktu itu. Beliaunya di sana. Loh, Mas Sabto kena di sini. Loh, Mas Bayu kok di sini ngapa? Nah, terus ngobrol, terus saya dikasih kerjaan sama Mas Bayu. Kebetulan ownernya itu, salah satu owner wahana itu dulu ibunya mantan DPR juga, masih kerabatnya mantan wakil presiden. Ini buat apa nih Mas? Karena saya juga di relawan itu, wahana air itu saya minta untuk simulasi bencana alam untuk anak-anak sekolah. Itu ada wahana ombak untuk tsunami, wahana air keliling untuk banjir, terus nanti bikin lantai suspensi untuk gempa. Iya Mas Sabto ya, udah dibikin program itu di wahana itu. Saya yang nangani Mas. Baru berjalan 2 bulan, ada tawaran outbound. Saya dan tim itu buta sama sekali. Saya sanggupi Mas. Saya belajar untuk lewat internet, lewat YouTube, semua kru saya suruh minta belajar. Nah itu, terus malah yang berperan penting itu di outbound-nya itu di mana. Untuk simulasi mitigasi bencana itu malah berkurang peminatnya. Outbound berkembang dari customernya di Jogja itu minta kalau nggak di Jogja gimana Pak Sabto, bisa nggak? Saya yakin bisa. Terus dapat job dari IO Jakarta, saya ikut presentasi, saya kaget, jadi IO, untungnya kok nggak gini, gila ya. Ada desakan dari teman-teman, udah bikin IO aja gitu. Udah saya bikin IO, kebetulan ada teman wisata juga. Nah, jadi IO itu harus bersertifikat loh, kamu harus punya sertifikat. Oke, saya ujian sertifikasi di wisata, tingkat dasar. Lulus tingkat 1 nggak lulus, tingkat 2 di Surabaya nggak lulus, tingkat 3 di level 3 di Jogja malah lulus. Jadi saya tingkatnya udah internasional. Oh gitu, malah yang langsung tingkat 3 itu saya bisa dari level 3 itu bisa membuat biro haji, tiket segala itu bisa. Tapi sekarang itu bukan bidang saya hanya menangani untuk rombongan yang PMA udah bisa. Baru berjalan 2 tahun itu ada pandemi ini Mas. Wah hancur lah. Terakhir event itu 2020 Maret dari perusahaan Korea itu 250 pack di Jogja. Akhirnya hancur. Pesanan dari Bandung, Jakarta sampai November itu reschedule akhirnya cancel semua karena pandemi. 2 tahun ya? Ya, nganggur Mas. Nganggur udah habis-habisan. Terus ditawarin, ini ada pendaftaran ojol nih, boleh? Gitu. Bingung Mas, pertama kali ngojol itu Mas. Ngojol, bingung, akhirnya dapat berjalan. Suatu ketika teman penumpang saya itu teman sertifikasi, personalianya model tentrem. Ini Mas Sabto nih. Kok jadi tukang ojol? Ya gimana lagi Bu? Semua kerjaan saya lakukan. Waduh, ya udah bisa kalau ada program ya sampai sekarang. Di ojol pun saya juga nggak diam Mas. Saya pelajari sistemnya aplikator gimana, sistemnya teman-teman, pendapat teman gimana. Saya menginspirasikan kepada teman-teman, memotivasi teman-teman biar seperti saya. Karena dari riwayat trip gimana strateginya mensiasati itu saya ajarkan kepada teman-teman semua, sampai mimpin demo juga Mas. Jadi ini kadang demo apa sih kalau ojol itu yang sering-sering? Kalau ojol itu biasanya masalah tarif Mas. Oh tarif yang utama. Nah
Saya itu demo, saya menginginkan, saya tahu undang-undangnya Mas. Saya kontak dengan teman-teman Senayan, karena ada link kemarin itu kan masih ada link. Ini sebetulnya gimana toh undang-undangnya? Oh, yang diundang-undangkan itu dalam peraturan kementerian itu hanya penumpang. Untuk layanan yang lain itu belum dilindungi undang-undang. Seperti food, seperti mart, seperti belanja pengiriman paket itu belum ada undang-undangnya. Jadi tarifnya? Iya. Oh, nah, gitu. Terus kita tuh juga tidak ada perlindungan hukum Mas. Driver itu. Jadi kalau misalnya ada laporan customer mengatakan bintang 5 padahal nggak nyata, cuman sentimen sama driver. Dia tadi megang saya, langsung ke PM Mas. Gitu. Putus mitra tanpa ada klarifikasi gimana sidang gimana, nggak ada. Kan kalau dipindah gampang aja Mas. Temen nggak seneng, orang nggak seneng, biar nggak apa-apa. Berarti sistem itu yang main, bukan pakai, maksudnya face to face itu nggak ada. Dia asal ngelapor gitu. Langsung lapor di sistem itu langsung oleh robot sistem itu langsung masuk keluar PM. Itu nggak bisa ke kantornya gitu, enggak, laporan. Kalau udah PM enggak. Sulit juga ya. Nah, itu yang saya perjuangkan kemarin di pertama. Jadi kita ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu maksud saya itu kita tuh ada backup hukumnya. Jadi ada sesuatu masalah dengan aplikator itu, kita ada backup hukum. Jadi bisa disidangkan atau dinegosiasi. Tenan ora atau kak gini, bener nggak sih kejadian seperti ini? Ini belum ada. Kadang-kadang teman itu salah pengertian. Perlindungan hukum itu dikira itu kita menuntut karyawan tetap kayak pegawai, enggak. Jadi di medsos itu seperti kita harus pagi tanda tangan, enggak. Jadi perlindungan hukum kalau ada sesuatu masalah itu kita kalau benar-benar terbukti bersalah ya memang kita harus terima PM. Tapi kalau nggak bersalah ya jangan di PM Mas gitu. Ini yang saya perjuangkan. Sampai saya kerjasama membuat forum dari semua aplikator konsultasi ke DPR provinsi. Kebetulan ya karena konektivitas saya kenal dengan teman-teman DPR provinsi. Itu kemarin di Komisi C juga saya kenal pimpinannya, juga akrab juga. Akhirnya di backup dibantu mengundang stakeholder yang berhubungan itu dilaporkan ke Jakarta. Mungkin bukan hanya dari Jogja, dari gerakan kita aja sih. Kemarin muncul KP 564 itu yang menentukan kenaikan tarif. Gitu. Tapi ternyata kita monitor nggak ada kenaikan tarif. Saya bikin demo lagi, tapi demo dukungan Mas, demo dukungan, jadi nggak anarkis, demo dukungan kepada dinas perhubungan. Itu nanti disambungkan ke Kementerian Perhubungan bahwa segera dilaksanakan itu undang-undang itu. Dari penjelasan itu ternyata nanti dari dinas mengeluarkan keputusan lagi KP 580. KP 580 itu yang menentukan batas waktu aplikator melaksanakan keputusan 564. Dikasih waktu 25 hari. Besok terakhirnya tanggal 8. Tanggal 9 itu harus ada kenaikan. Nah, ini saya dengan teman-teman juga mengumpulkan data. Sampai tanggal 8 sampai tanggal 9. Gitu. Itu ada perubahan nggak di tarif? Sementara ini ada beberapa dikut sudah ada perubahan. Kalau nggak ada tanggal 10 kita demo Mas. Kita udah merencanakan. Berarti kayak sekarang ini kan BBM naik nih. Iya. Naik. Itu juga dipertimbangkan itu untuk kenaikan tarif. Sebelum ada wacana BBM naik, itu kan udah ada wacana tarif naik dulu Mas. Tanggal 13 Agustus. Ini kan kemarin tuh nggak ada info, maksudnya infonya itu mendadak gitu. Mendadak buat masyarakat umum yang nggak tahu. Tapi kalau yang nggak tahu kan kita udah tahu kan rencana mau naikkan, walaupun pengumuman pertama ternyata yang subsidi nggak dinaikkan, doyem gitu. Tapi kita tahu tetap bisa itu dinaikkan. Nah itu maksudnya setiap ada kenaikan BBM itu apakah tarif ojol itu naik nggak? Nggak selalu. Berarti itu yang buat kacau juga ya? Iya. Jadi seperti sekarang ya tiap harinya kita tuh BBM itu habis
Yang kemarin-kemarin tuh habis 25.000, sekarang bisa 35 sampai 40.000. Itu kenaikan. Tapi saya pada bilang sama teman-teman, sabar sih tolong. Kita tunggu besok. Walaupun sekarang ada penyesuaian seperti kalau malam tuh ada lonjakan gitu. Tapi kita kan lonjakan, bukan perubahan tarif mas dari aplikator. Hanya insidental kalau lonjakan itu. Kalau permintaan banyak baru ada lonjakan, kalau enggak ya biasa. Nah itu satu sekarang ini. Sebelumnya saya di sosial itu membuat teman-teman itu, membuat tim itu karena saya 2007 itu saya punya janji sendiri. Saya akan menebus dosa karena 2007 sempat saya masuk penjara mas. Karena kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Yang pertama tadi bukan? Yang di Jakarta itu? Enggak, yang di Jogja ini. Saya udah ikut ibu. Oh. Gitu. Tapi saya jalani mas. Saya nggak mau kecelakaan nabrak orang sampai meninggal. Oh. Gitu. Saya nggak mau dengan dibantu dengan minum. Tetap saya harus bertanggung jawab. Saya jalani. Berapa tahun? Enggak sampai tahunan mas. Oh, saya dapat dituntut itu 13 bulan, terus putus itu 8 bulan. Saya jalani di itu 5 bulan. Nah di situ saya itu bisa belajar. Saya bisa baca Quran. Waktu itu kan saya mualaf kan, malu kan belajar Iqra mas. Mau belajar Iqra walaupun tolong surah apa wis pribadi aja enggak, tapi sama. Tapi di dalam itu karena nggak ada orang lain, saya belajar Iqra di dalam itu mas. Oke. Di LP itu. Di LP. Ya. Dulu di mana? Di Wiragunan. Nah di LP itu saya belajar itu Iqra, dibantu teman satu kamar. Setelah jadi napi itu kamar itu juga tertib. Kalau Islam harus sholat 5 waktu. Waktunya maghrib sampai isya tuh harus belajar. Padahal isinya gali semua tuh mas, pembunuh semua tuh mas. Jenengan satu sel sama mereka. Enggak beda-beda ya? Enggak beda kasus gitu maksudnya. Kalau kriminal itu selnya sendiri bloknya. Oh gitu. Kalau narkoba sendiri bloknya. Nah, kalau jenengan masuknya ke kriminal. Oh kriminal. Campur sama pembunuh, perampok jadi satu itu. Jadi tapi aman-aman aja lah. Aman, kebetulan saya bisa membawa diri. Gitu loh. Jadi yo kalau di LP itu naik wani, naik ojo yo biasa banget. Kebetulan saya berani mas. Jadi ya di jeneng lah sidik lah gitu. Pernah pegang satu blok juga. Oh gitu. Nggak mimpin demo harus itu. Enggak. Kita bikin satu blok rakyat, pernah juga di sel kering di dalam itu. Kenapa? Berantem. Saya pukulin sampai dia masuk rumah sakit, saya akhirnya di untir-untir mas. Ibaratnya itu petugas pakai kabel gede-gede 3 segini, diuntir gini. Dia apa yang diuntir? Kabelnya jadi satu, jadi seperti gede kayak gini, terus satu mukulin kita. Oh no. Hukumannya seperti itu. Jadi seperti film-film itu mas. Bener. Terus di sel kering itu selama 4 hari. Sel kering itu gimana pak? Sel kering itu selnya kecil, saya nggak boleh keluar, nggak boleh apa-apa. Pokoknya makan di situ, buang hajat di situ, minum juga di situ. Sampai berapa lama? 5 hari. Itu hukuman untuk yang berantem, yang pokoknya yang berbuat onar gitu di jalan pagi. Saya merasakan jadi setelah dipindah jadi napi, saya juga merasakan jadi tamping. Apa? Tamping itu petugas sel. Saya di tamping yang betulin lampu, ngecek gitu. Jadi enggak, kalau keluar ya pagi, kalau masuk ya sore. Jadi enggak sama jadi tugas saya. Terus tamping besukan gitu. Tamping kalapas itu. Yang berat tamping kalapas mas. Itu keluar habis subuh, pulang jam 10 malam karena bersihkan ruang kalapas, bikinin minum, ada tamu kalapas, itu tugas saya. Dikasih duit sih sama kalapas juga, dikasih tip gitu ya. Lo dikasih duit itu belanjanya gimana? Itu belanjanya di dalam tuh ada seperti koperasi mas. Oh gitu. Di setiap blok tuh ada yang jualan dulu.
Itu ada yang jualan rokok, sapu segala macam, Indomie itu di berarti ya sama kayak kehidupan luar. Iya. Kalau di dalam itu maksudnya ya kalau yang yang jualan juga napi. Iya. Gitu. Tapi di bawah pengawasan petugas sipir itu. Harganya kalau di dalam itu sama nggak sama di luar? Ya jelas beda mas. Misalnya rokok di Samsu waktu itu satu bungkus di luar itu 15.000, di sana 25.000. Oh, harga wisata ya? Harga wisata. Harga pesiar. Harga pesiar. Gitu mas. Harga wisata ya kalau dalam itu terus ya di dalam tuh kayak gitulah, udah pinjem HP, istilahnya pinjem botol buat hubungi keluarga. Di sana juga ada laundry juga mas. Oh iya. Ada catering juga, anak-anak orang mampu itu catering. Wah, waktu itu tuh kalau makan aja, makanannya dikasihkan anjing aja nggak mau kok mas. Lapas itu. Makannya kayak gimana pak? Boleh tahu? Ini ya jadi ya? harusnya nggak apa-apa lah ya kita buka ya. Maaf loh, saya nggak buka apa. Jadi harusnya digoreng, cuma direbus. Nah minyak gorengnya tuh dijual ke napi-napi yang masak di sel. Dulu kan masih pakai minyak tanah. Itu dulu ya? Iya. Sekarang nggak ada dulu. Jadi itu memang kita tuh. Tahun berapa itu pak? 2007. Itu saya bisa membelikan sepeda BMX Polygon anak saya. Dari dalam. Karena saya jualan minyak tanah sama jualan sayur. Jualan minyak tanah itu pakai aqua. Karena mereka masa pakai kompor. Aqua yang medium ini harusnya kan 600 liter. Tapi saya panaskan, saya puter gitu kan, jadi isinya jadi 400 ml. Dari saya beli 1 liter bisa jadi 3 botol. Untungnya di situ. Saya kumpulin, saya sampai bisa membelikan sepeda anak saya. Harganya bisa 2 kali lipat itu. Bisa 2 kali lipat. 1 botol itu 3 kali lipat mas. 1 botol yang sudah saya tekuk-tekuk itu 5.000 satunya. Dari saya beli 5.000 jadi 15.000. Jadi 3. Terus belum sayur. Belum saya kadang titip istri saya masukkan bumbu pecel. Nanti saya jual di dalam. Oh alah. Jadi harus bisa bisnis kalau juga. Saya kira di dalam sel itu bayangan saya gini, masuk gitu ya wes kamu hukuman di penjara, makan tidur makan. Kalau sekarang iya mas. Berkegiatan gitu. Sekarang iya. Karena sekarang kan sumbernya kan gas, nggak bisa kan masuk ke kamar gas. Enggak, tapi masih ada jual beli juga kan di masih ada koperasi kok sekarang. Masih ada. Dan sekarang itu tidak ada uang murni, harus pakai kupon. Kalau sekarang itu pakai seperti ATM. Seperti ATM. Jadi kalau keluarga ngirim uang tuh masuknya ke ATM. Walaupun kadang-kadang kurang dikit lah. ATM-nya maksudnya ATM jadi BRI iya sama di luar. Jadi nanti di koperasi itu belinya nggak pakai uang kas sekarang, nggak bisa. Mungkin sekarang di dalam itu nggak ada yang jualan di blok. Jadi nek butuh ya harus harus disiapkan. Dulu kan malam aja teriak-teriak, nanti orang blok nganter. Wah ini, utang duit itu ya. Sampai saya itu melihara kucing buat transaksi mas. Wah, elok ini. Jadi saya stok rokok. Kamar sebelah sana tuh butuh rokok. Kucing itu saya namain Sinta. Cewek. Cowok, tapi saya namain Sinta. Sinta datang. Dia butuh rokok kan? Dua batang 5.000. Saya ikat, saya kasihkan di ekornya kucing itu. Terus si Sinta itu dipanggil yang beli. Buat transportasi. Cuma dipanggil aja. Dipanggil kan terus gitu. Enggak, dipanggil kan dia datang di depan pintu, bisa dicopot rokoknya gitu. Buat transaksi seperti itu. Yaitu dengan itu saya keluar dari Wiroguna itu saya janji saya harus menebus dosa. Menebus dosa saya harus berbagi dengan orang yang nggak mampu. Sampai sekarang itu janji saya. Jadi saya mendampingi bagaimanapun caranya, ada yang datang ke tempat saya. Ini saya nggak bisa biaya rumah sakit segala macam. Saya usahakan lewat birokrasi yang saya kenal. Dengar-dengar dulu sempat ini Pak, jadi tim SAR juga.
Iya. Gimana, boleh diceritain nggak? Saya dari SMP udah di PMR. SMP itu di PMR, terus nggak berlanjut sampai di Jakarta. Temen satu kos itu dari Pertamina, dia juga KSR, level di atas saya gitu. Dia di tambang lepas pantai. Dia kalau bawa sepatu bekas teman-temannya itu diminta semua, dikirim ke teman-teman di Jogja buat sepatu safety kalau di lapangan. Setelah pulang di Jakarta saya juga gabung juga dengan teman-teman, terutama saat gempa. Yang paling pokok itu saya membuat tim itu di waktu Merapi 2010 itu. Saya gabung dengan teman-teman di atas di Turgo. Setelah Merapi meletus atau sebelum? Sebelum Merapi meletus. Tahun Sampai 2010 meletus itu saya gabung dengan teman-teman di atas, juga saya gabung dengan teman-teman SAR di bunker juga. Itu ikut bantu ya sebagai pembantu aja sih Mas. Tahun berapa sih masuk ke SAR itu? Kalau komunikasi udah lama itu dengan teman-teman SAR itu. Cuman saya nggak resmi gabung, cuman ikut aja kalau kegiatan. Itu 2010 itu saya gabung dengan komunitas dan saya belajar banyak di situ. Di komunitas terus saya mendirikan komunitas sendiri, itu sekolah terbuka Posko Ijo. Itu sekolah tentang cuaca, sekolah tentang gempa. Saya gabung juga dengan pemerhati seismik Indonesia. Saya gabung juga dengan pemerhati seismik dunia juga. Nah di situ saya belajar otodidak tentang satelit, tentang alat gempa. Di situ saya ada satu komunitas itu ada 20 personal. Di situ terus kita teman-teman bisa menciptakan alat deteksi gempa. Yang mempelopori dari saya juga ada Pak Sabto dan dulu atau teman-teman? Ya, teman-teman uji coba. Pak, ini aku bisa menemukan alat kayak gini, menemukan alat kayak gini bisa untuk deteksi gempa. Kita uji coba di beberapa tempat, ternyata lebih responsif daripada alat gempa yang resmi. Responnya lebih cepat, mengirim datanya. Ngirim datanya bisa lebih cepat. Ya. Yang penting ditempatkan di tempat yang pas di bedrock, istilahnya. Itu alat pendeteksi gempa bencana lah ya. Khusus gempa, getaran. Berarti termasuk Merapi, gunung vulkanik maupun tektonik gitu. Jadi kita pasang di 3 titik waktu itu di Kaliurang. Satu itu di hotel punya teman, terus di Gading, di Wonogomo itu satu, yang satu di Bantul di Tempuran Opak Oyo. Itu kita bisa monitor karena untuk menentukan titik getaran itu dari 3 sudut. Getaran itu ada pusatnya di mana? Itu dari 3 sudut itu kita bisa mengukur koordinatnya di mana. Itu untuk khusus di Jawa Tengah, di DIY atau DIY aja bisa DIY. Bisa se-Jawa Tengah atau se-Jawa gitu. Kalau itu alatnya nanti dipancarkan di beberapa titik bisa seluruh Indonesia juga. Nah itu kita simpel di DIY dulu, kita presentasikan. Akhirnya ketemu dengan tim kepresidenan Pak Andi Arief waktu itu, support ke kita, minta ke kita untuk didaftarkan ke apa itu yang hak cipta. Oke. Nah kebetulan terus teman-teman BWBD yang lain tahu, BWD Pacitan, BWD Klaten pengen menguji alat kita, pengen memakai alat kita untuk monitor wilayah mereka masing-masing. Kita ke Pacitan sampai kerjasama dengan keraton juga. Mereka juga minta kita pasang di 3 titik juga yang dari keraton monitor itu, di Kulon Progo, di Cangkringan, sama di Gunung Kidul 1. Jadi Ngersor Dalem itu bisa monitor langsung. Itu ditaruh monitornya langsung dari keraton?
yang di Iya, monitornya langsung dari Krakatau. Okay. Tapi kita juga bisa nyambung relay. Itu pakai frekuensi nyambungnya. Itu terus saya juga belajar dengan teman-teman di dunia itu, pemerhati seismik dunia itu juga untuk belajar membaca awan, potensi apa yang akan terjadi dari awan, dari pantauan satelit. Terus jadi relawan juga. Yang terakhir saya di Lombok. Ke Lombok kemarin, saya berangkat satu tim untuk menjadi tim trauma healing di sana. Apa itu trauma healing, Pak? Jadi kita melihat keluhan teman-teman yang sudah tim pertama ke Lombok mengatakan sana butuh tim trauma healing. Jadi memulihkan kejiwaan. Ya, terapi ini ya, agar tidak trauma. Itu kita ke pos-pos pengungsian, kita memberikan penjelasan, kita memberikan game, segala macam hiburan, terus biar mereka melupakan yang terjadi yang menyusahkan kemarin itu. Itu saya sekarang di tim relawan, tim SAR itu lebih di bidang trauma healingnya, sesuai dengan bidang. Itu sampai sekarang masih ya? Masih SAR ya? Masih. Jadi kalau ada sesuatu terjadi di saya pasti berangkat. Dan itu kita berangkat dengan biaya sendiri kita, Mas. Tanpa dukungan. Dukungan teman-teman itu berupa barang saja. Misalnya aku di sana butuh tas layak pakai, alat-alat permainan, alat pakai buat anak-anak untuk game. Itu kewalahan Mas saya nerima sampai saya tutup. Saking banyak dari Bandung, dari mana-mana kirim ke Jogja sampai nggak bisa bawanya. Ya, memang kalau urusan bantuan itu sebenarnya kalau udah tahu itu sebenarnya cepat sih Pak. Iya. Cuman terkadang itu cara mengontrol, mengkondisikannya itu loh, membagi. Jadi di tempat bencana itu banyak yang salah kaprah Mas. Banyak yang nggak terbengkalai. Seperti layak pakai itu kalau memang dia ngirim seenaknya lain nggak kepake Mas. Bekas-bekas itu banyak nggak kepake, bener-bener nggak layak mereka ngirim. Kalau yang sudah kita sortir, saya mau ke tempat ini, kondisinya seperti ini, saya sortir dulu Mas, ya nggak layak saya buang, saya bawa yang benar layak, yang layak dipakai orang. Kita menghormati. Iya. Itu di Lombok, di Mataram kemarin itu banyak bantuan yang nggak bisa dipakai. Pernah ada kejadian yang yang menarik ya Pak waktu jadi SAR itu? Waktu evakuasi. Waktu evakuasi di Merapi itu juga. 2010. Jadi kita evakuasi korban tuh kadang-kadang kita tuh seperti didampingi. Merinding lagi kan? Yang enggak apa gitu. Jadi waktu itu evakuasi hari ke-6, saya di daerah Brunggang. Itu ada di jalan itu ada Pak Tua, pakai baju urip juga. Pak lewat sini. Oh, dia nunjukin jalan. Nah, nunjukin jalan. Pak lewat sini. Di sana ada 7 korban. Kita evak. Masih kita lihat masih ada korban lain yang belum kita evak. Kita turun. Korban yang sudah meninggal atau? Sudah meninggal. Yang nggak meninggal nggak ada, tinggal yang meninggal semua itu dia. Terus kita turun, kita mau naik lagi tempat itu jalan nggak ada Mas. Padahal kita tadi lewat situ. Mau balik evakuasi lagi? Balik evakuasi nggak ada. Ternyata terus kita cross check, salah satu korban yang kita ambil itu mukanya seperti itu, bapaknya tadi. Oh gitu. Serem juga ya? Ya nggak serem deh. Nggak serem Pak gitu. Kita udah biasa sih Mas, mayat yang kayak gitu itu udah biasa. Jadi kita nggak ada rasa jijik, rasa kasihan itu harus nggak ada. Harus kita bawa. Gitu. Nah, itu seperti itu. Ada kejadian minta tolong, teriak-teriak itu di lokasi. Kita sumbernya sana
ada yang nuntun mas. Setelah kita evak, harusnya nggak bisa kita jalan di situ. Oh, yang tolong-tolong itu manusia beneran? Bukan. Itu. Oh, yang tolong-tolong ada suaranya tapi ternyata waktu ditentukan Sudah korban. Jadi sudah meninggal. Ya, gitu. Setelah kita lihat itu nggak mungkin ya tadi kita tuh ngambil korban di sana ya. Kondisinya masih keluar asapnya panas itu mas, jalan aja nggak bisa. Jalanan itu penuh pasir panas. Berarti kalau mobil lewat ya bannya meleleh. Bukan sama mobil, kita aja lewat nggak bisa. Oh. Ya. Terus ya itu yang perlu memang menjadi relawan tuh memang satu panggilan. Itu panggilan mas. Kalau nggak panggilan tuh pasti nggak. Banyak ada komunitas yang bukan panggilan, sering waktu Merapi itu pengalaman sering kita kejar-kejar, sering kita kerjain. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia cuma muter-muter relawan tapi dia nggak eval. Buat nama aja sih. Terus kita bohongin luncuran, dia lari. Padahal nggak ada luncuran. Banyak sih yang berpura-pura menjadi relawan di lapangan itu. Oke. Ya ini yang mungkin bisa saya ceritakan pengalaman saya dari lahir sampai saat sekarang ini menjadi di driver ini. Kebetulan saya juga dipercaya teman-teman untuk membuat gebrakan di dunia perojelan ini. Gitu. Kalau di ojek online pernah ada lagi ya kejadian yang menarik gitu yang kira-kira kayak tadi itu loh? Saya pernah diboncengin, bukan orang. Itu di aplikasi mas. Inilah bunyi. Itu di daerah mana tuh? Saya nariknya dari stasiun Tugu, mengantar di Sembungan. Awal dapatnya aplikasi bunyi di mana? Di area Sarkem. Area Sarkem. Bunyi jemput di depan stasiun. Arahnya di Sembungan, stasiun Tugu. Itu ngantar ke Sembungan. Ternyata tuh titiknya setelah saya lihat sampai daerah Madukismo itu makam Gunung Sempu itu. Oh, Bantul. Iya. Sana ya. Madukismo itu yang pabrik gula ke barat terus ke selatan. Nah itu titiknya di situ dia untuk turun. Naik ke kanan. Tapi saya waktu siang tahu di situ di atas tuh ada rumah juru kunci di atas. Saya pikirannya kan dia saudaranya juru kunci. Tapi di map itu masih naik terus melewati rumah juru kunci. Waduh, padahal sana udah nggak ada rumah, nggak ada jalan. Bapak tahu di sana benar? Tahu. Dia tuh nggak ngomong, perempuan mas. Terus dia ngomongnya di titik perhentian tuh dia pakai siku gini. Saya berhenti. Ongkirnya tuh 25 tunai. Dikasih 25 wong dia bawa bayi kan. Saya nggak lihat dia tuh di tanah enggak gitu loh, saya nggak lihat. Tapi begitu saya terima uangnya, yang dia di samping saya, tahu-tahu nggak ada orangnya mas. Nggak ada orangnya. Saya langsung putar motor sampai ke bawah jalan aspal tuh saya berhenti ngos-ngosan. Ditanya sama orang yang di sebelah gang itu, ada bengkel itu. Kenapa ya mas? Jam berapa itu bang? Jam 2:30 pagi. Terus? Nah, itu ya yang saya antar tadi terus hilang ya. Loh, saya lihat mas yang tadi naik sendiri yuk. Orang itu melihatnya sendiri. Terus saya lihat uangnya. Itu udah nggak ada bentuknya uangnya. Di saku sih nggak berubah jadi? Nggak berubah, nggak ada uangnya. 25.000 itu nggak ada. Tuh. Padahal kalau dari stasiun tadi itu ibu-ibu atau ibu-ibu muda bawa anak kecil. Dia nggak ngomong, anaknya juga nggak nangis, nggak apa gitu. Nggak ditanya kalau biasanya kan kalau ojek kan begitu datang atas nama Bu ini gitu. Saya ngomong, dia cuma dia gitu. Nggak ngomong, cuma dulu aja terus bonceng. Masih inget nggak namanya di aplikasi?
Ingat. Gak boleh disebut ya? Gak boleh. Kasihan teman-teman. Ya teman-teman juga ngerasain kalau dapet. Terus saya dibikin muter-muter nggak keluar kampung. Itu yang waktu kejadian pertama ya? Pertama. Setelah berapa lama jadi ojek terus online? saya ada customer di Widoro, daerah Jalan Parangtritis. Dapat customer, tapi customer beneran itu. Saya antar di rumah. Terus saya tanya, Mas ini kalau ke timur lebih dekat jalan raya ya? Iya Pak. Nanti jalannya ke sini, nanti ada tubuh ke kanan. Udah saya transaksi selesai. Saya muter nyari jalan orang asli. Orang asli. Gak ketemu, muter terus Mas. GPS pun muter terus di Widoro itu. Dan saya nyari rumahnya orang tadi itu gak ketemu. Saya mau berhenti tanya, lihat rumah tuh seperti cuma remang-remang gitu. Muter terus kembali lagi ke situ. Akhirnya saya dapat gapura Mas, lihat gapura. Ono gapura. Saya jengkel lah Mas. Saya kencingin Mas gapura itu Mas. Saya kencingin bener, sumpah Mas. Baru juga itu keluar biak itu jalan. Oh malu. Saya kencingin kiri kanan. Apa syaratnya apa gimana? Nggak tahu iseng aja sih saya Mas. Katanya kalau dikencing itu netral. Oh gitu. Saya harus kencingin dikasih garam itu netral. Kencing itu mengandung garam banyak. Saya kencingin gapura kiri kanan bisa kebuka. Saya cerita sama teman-teman. Oh iya daerah itu memang horor gini. Terus kejadian saya dapat mujizat istilahnya. Itu saya habis nganter di Samigaluh, Kulon Progo atas. Pulangnya turun dan saya bocor Mas. Itu jurang semua saya lihat. Gelap, itu 1:30 malam. Begitu saya nuntun motor tuh sekitar 50 meter ada bapak-bapak keluar. Kenapa Mas? Bocor Pak. Oh itu ada tambal ban atas, padahal tadi nggak ada rumah. Dia ngatain atas. Ya udah balik. Dibantu dorong karena naik sekitar 15 meter ada rumah di kiri jalan. Agak turun itu, saya turun. Bapak-bapak juga yang keluar dari rumah itu. Bawa pompa, bawa segala macam pompa. Terus ibu-ibu yang sudah sepuh juga ngeluarin bawa kopi. Mas, diminum kopinya. Oh, matur nuwun Bu, makasih Bu. Belum saya minum, bapak udah bilang, iki wis rampung, udah selesai nambalnya. Kaget tuh saya. Tapi saya nggak curiga. Curiganya cuma sedikit. Terus saya kasih uang tuh nggak mau. Mas, sama-sama kita saling tolong menolong. Nggak mau bener Mas, saya kasih duit. Terus saya janji dalam hati, besok pagi saya mau bawa gula, teh sama buah diantar ke orang tua itu tadi. Saya turun Mas. Turun sampai perempatan Kenteng itu, jalan sekitar 10 meter bocor lagi. Kebetulan ada tambal ban di kiri jalan. Saya Pak, nambal nih Pak. Kebetulan dia keluar, terus masih ngantuk-ngantuk itu dia keluar nambal. Niki mau berarti ini tadi barusan ditambal di atas Pak, udah bocor lagi di sini. Dia cuma dibuka lah. Lama waktunya memang dibuka banyak. Mana nggak ada tambalannya, ini bocornya ini, kaget. Tadi itu ditambali. Saya cuma terus berpikir, saya dikasih mujizat. Sama ya nggak kelihatan. Saya diantar nggak susah sampai bawah tekan tambal ban. Oh gitu. Saya cuma mikir kayak gitu. Paginya saya memang udah jadi kan Mas. Beli gula, beli teh sama beli buah jeruk waktu. Saya bawa naik ke atas. Saya cari rumahnya, rumah kedua itu ada ibu-ibu pagi itu nyapu. Saya tanya ibu-ibu, Bu, rumahnya bapak-bapak yang nambal di mana? Ketawa mereka Mas. Oh ditambal ya? Itu Masnya ditolong Mas, nggak ada orang yang nambal. Itu biasanya itu loh jurang itu loh Mas. Jadi waktu itu cerita ibu-ibu itu kisah ada orang tua masuk jurang itu, profesinya tambal ban. Oh, meninggal.
dia suka nolong orang. Berarti udah sering kejadian orang yang ditambal di situ. Udah sering kejadian yang dibantu nambal. Nah itu kehidupan jadi driver kalau ngalong. Saya kan ngalong mas malam. Tapi rata-rata driver ojol yang udah lama-lama itu pasti punya ya cerita. Punya cerita. Di jalan ditemuin sosok, diberhentiin di depan gang, masuk nggak ada apa-apa, keluarnya terutama yang banyak sugus mas. Sugus itu cerita anak-anak itu sugus. Sering anak-anak. Sering cerita. Jadi kalau masuk ke desa, dalamnya pinggir sawah-sawah ada pohon pisang gitu. Sugus itu lewat, kadang-kadang cuma berhenti gitu. Anak-anak muter. Kalau ada satu anak temen dari aplikator lain itu sampai motor itu ditinggal, lari teriak-teriak, minta tolong penduduk itu ngambil motornya. Itu juga di kota mas. Padahal di kota. Di kota. Saya kayaknya tahu tempatnya. Di kota itu. Ya itulah suka dukanya kehidupan saya dari awal sampai malam ini seperti itu. Berarti sekarang kegiatannya driver sama pendampingan ya. Tetap saya dampingi terutama teman-teman. SAR masih ya? Ya masih. Kalau ada kejadian saya masih terlibat. Jadi kadang-kadang baru kecuali kalau baru dapat customer itu saya selesaikan dulu baru saya matikan aplikasi saya ke tempat kejadian. Kayak yang rumor-rumor kemarin katanya Merapi udah mau ini erupsi, itu alatnya gimana Pak? Yang tadi Pak? Ada deteksi kedepannya tuh ada kemungkinan ini nggak? Kalau jadi ini loh. Kalau kita teman-teman yang menguasai seismik itu, kita kan ada alat. Dari pantauan alat itu kita bisa lihat dapur magma itu di seberapa, kedalaman berapa. Gitu. Jadi dia itu hanya luncuran atau dia itu nanti meletus. Kita tahu. Kalau yang akhir-akhir kemarin tuh loh, itu aman. Masih aman ya? Aman sekali. Karena itu kubah itu juga nanti ada celahnya, itu dia hanya luncuran aja. Gitu. Kalau nanti itu bisa, itu waktu hujan biasanya itu yang menghambat kubah itu menjadi keras, itu yang menghambat luncuran lava itu yang bisa meledak. Biasanya dapur 125 sama dapur 75 itu kalau mereka tersumbat di situ tuh ya. Apa istilah dapur tuh apa? Maksudnya sumber magmanya atau tempat, ibaratnya tempat berhenti itu tempat masak istilahnya buat kita. Jadi di Merapi itu jalurnya bawah itu seperti ada gentongnya gitu. Itu istilahnya kita dapur magma 125, 75 itu yang paling atas. 75 derajat? 75 meter. Oh meter, derajat. Kalau derajatnya 1000 derajat. Wah iya. Serem. Oke. Seperti itulah cerita dari Bapak Sabto gitu. Mulai dari dia kecil sampai pengalamannya sampai sekarang luar biasa. Jadi, semoga bisa diambil pelajaran buat teman-teman semua, saudara-saudara kita yang lagi nonton ya, terutama. Dan terima kasih dulu buat kalian yang sudah subscribe channel ini, walaupun channelnya ya karena channel sosial ya, kita nggak ada pakai promo, nggak ada pakai boosting. Saya diamkan aja ini pokoknya channelnya, jadi tidak untuk niat cari duit, kita hanya berbagi cerita aja gitu loh. Satu hal mas, saya lupa, prinsip saya tuh, semoga saudara-saudara saya juga bisa memakai prinsip saya. Jangan butakan mata kita sewaktu kita masih bisa melihat. Jangan tulikan telinga kita kalau kita bisa mendengar. Jadi saya kepada teman-teman, kalau kita melihat sesuatu yang membutuhkan kita bisa, harus kita lakukan. Jangan kita menutup mata. Ya. Kalau kita mendengar dan kita bisa lakukan, kita lakukan. Jangan kita berpura-pura menjadi tuli. Itu prinsip saya. Ya, itu dia tadi pesan dari Bapak Sabto. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton tayangan ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.